Sholat merupakan ibadah yang pertama kali dihisab. Jika orang tersebut baik sholatnya, maka baik pula amalannya. Jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan sholat, agar pahala sholat menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusus dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat kita melakukan ibadah sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Islam juga dianjurkan jika kita hendak melaksanakan sholat, maka gunakanlah pakaian yang bersih dan wangi-wangian. Tetapi dalam berpakaian, ada beberapa pakaian yang tidak boleh dipakai saat kita melaksanakan ibadah sholat. Berikut ini adalah 7 jenis kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari sebagai seorang muslim. Yang pertama, busana yang penuh dengan gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan kamisah, yaitu jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian pada Abu Jam ibnu Hujaifah dengan kamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijaniyah, yaitu jenis baju yang tebal dan kasar. Karena sesungguhnya kamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku saat sholat." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruhnya pergi agar berwuduk. Orang tersebut pergi untuk berwuduk lalu datang, dan beliau menyuruhnya pergi lagi. Dan kemudian ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwuduk lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang isbal atau sarung atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Daud. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat. Dalam hal ini, ada yang menganggap sholatnya tidak sah, dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun, ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini, agar mereka lebih berhati-hati. Ketiga, salat dengan memakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat ke-31 yang berbunyi, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Yang dimaksud al-masjid dalam ayat ini adalah salat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lantas dia bertanya kepada beliau mengenai salat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana?" Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab Al-Tahmid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum dan menggunakan siwak. Lalu yang keempat, memakai kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja atau kemeja pendek ketika sholat. Sehingga pada saat rukuk ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang rukuk atau sujud, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud, bersimpu di hadapan Allah. Kemudian yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkannya dan rambut atau menjalinnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun." Lalu yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung atau ikatkan kainmu mulai dari atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan keseluruhan anggota badan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah pertama adalah bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir. Sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar.
Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpu di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan berbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Inilah 7 jenis pakaian yang dilarang untuk dikenakan saat menunaikan sholat yang kadang kita kerap abaikan.